Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap dari Faisal Basri ya. Seperti biasanya Faisal Basri berani sekali menyampaikan sesuatu. Ya, kita bacakan saja seperti yang disampaikan Faisal Basri dan dilansir oleh Detik News atau Detikcom ya. Faisal Basri sebut rezeki ibu kota baru, singgung Luhut Prabowo Hasyim. Hasim ya. Apa soalnya? Ini hari tanggal 22 Januari ya, seperti lagu Iwan Fals ya. 22 Januari kita berjanji, jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Kita bacakan ya. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Di awal Faisal membicarakan sistem pemerintahan, bahwa ibu kota negara IKN yang akan dipimpin oleh otorita. Mengapa otorita? Karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini dengan ugal-ugalan, ucap Faisal. Lebih lanjut, Faisal bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi rezeki dalam tanda kutip. Ekonom Universitas Indonesia itu menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ibu kota baru. Yang pertama disebutkan adalah politikus Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Ia dikatakan oleh Faisal dapat rezeki pengadaan air bersih di ibu kota baru. Semua nanti ditunjuk langsung, bahkan sudah ada yang ditunjuk. Misalnya Hasim Joyo Hadikusumo memperoleh rezeki dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada, pungkas Faisal. Sementara itu kakak Hasim, Prabowo Subianto, dan pengusaha Sukanto Tanoto adalah pihak yang mengelola lahan ibu kota baru. Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya, tegas ekonom kelahiran Bandung 6 November 1959 itu. Tak sampai di situ, nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga tak ketinggalan. Kemudian ada lagi lubang-lubang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan. Dianggap sudah tidak ada tuh, harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah, ini jadinya ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga, papar Faisal. Sobat era sekalian, memang kontroversinya luar biasa ya. Banyak sekali orang yang mengkritik soal ibu kota baru ini. Mulai dari setuju tidak setuju ya, seperti polling yang diadakan di RH channel ini yang diikuti oleh 16.000 suara. Itu yang setuju cuma 9%, yang tidak setuju 88%. Sementara jawaban lain ya 3% saja. Yang like 1.500 ya, komentar 783. Jadi sobat era sekalian, itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, paling tidak ya, dalam polling RH channel itu tidak menghendaki perpindahan ibu kota. Tadi saya sudah bicara dengan Associate Professor dari Nanyang Technological University di Singapura, yaitu Zulfikar Amir, orang Indonesia, sosiolog ya. Dia mengatakan, ya boleh saja, setuju saja dengan perpindahan tersebut asal dilakukan secara gradual, secara natural. Jadi dibangun dulu ibu kota baru, masyarakatnya dibangun, lingkungannya dibangun, terbangun dengan baik, barulah kemudian perpindahan itu dilakukan misalnya di tahun 2045 atau ya katakanlah waktu yang cukup. Bukan tergesa-gesa. Dia sangat amat tidak setuju katanya kalau dipaksakan pindah pada tahun 2024 karena pembangunannya menjadi top down sekali. Padahal
yang harus dibangunkan dan diintegrasikan adalah manusianya. Jadi ibu kota baru jangan hanya dianggap hanya sekadar kumpulan bangunan-bangunan yang bisa diproyekkan atau bisa dikerjakan oleh banyak pihak yang terlibat dalam inner circle pemerintahan, utamanya menteri-menteri Jokowi sendiri misalnya, tetapi harus dilihat sebagai sebuah entitas budaya, sosiologi yang baru, di mana harus dikembangkan yang namanya daya kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi setelah siap, barulah kemudian kota atau ibu kota pindah. Itu menurut dari Zulfikar Amir PhD ya, Associate Professor di Nanyang Technological University. Tapi masyarakat umum pada dasarnya ya tidak setuju. Faisal Basri mau menggugat, Din Samsudin juga mau menggugat. Dan saya belum menemukan ya polling yang mengatakan masyarakat Indonesia setuju dengan perpindahan ibu kota baru ini. Jadi sahabat era sekalian, Presiden Jokowi terkesan memaksakan diri untuk menciptakan monumen bagi dirinya sendiri. Padahal kalau ini dipaksakan, khawatirnya menjadi proyek yang mangkrak. Dan kalau ada perubahan rezim, perubahan kekuasaan, dan perubahan rezim merasa terbebani, itu yang juga akan menjadi persoalan ya. Kita bacakan sedikit 1-2 komentar. Ini dari Teguh Santosa. IKN jadi medan perang para oligarki dalam memburu, bukan hanya memburu rente, tapi memburu paus. Apalagi selama ini Kalimantan SDA-nya disedot tanpa ada pembangunan berarti, malah dapat beban IKN ya. Itu suara dari masyarakat. Apa untungnya? Jangan terjadi lagi di bumi Borneo yang pernah terjadi. 2 sudah tinggal 1 lagi. Apa maksudnya ya? IKN gak ada untungnya bagi anak negeri yang ada buang duit dan perbanyak utang saja. PR berat untuk RI selanjutnya. Ibu kota baru proyek oligarki. Salam 0%. Bung RH, salam 100% tidak setuju ibu kota pindah. Saya hanya setuju Jokowi pindah ke Solo. Allahu Akbar. Kemudian desakan untuk penundaan ibu kota baru justru lebih menyelamatkan pemerintahan saat ini. Jika mengikuti kroni saja, sama saja mengulangi sejarah seperti era lalu. Ingat, civil society mulai menjauh dari istana. Kalau saya jadi presiden 2024, akan saya tunda dulu IKN sampai semua syarat tuntas. Ya, buat apa terburu-buru ya? Diadakan sebuah studi yang baik, pembangunannya secara gradual, ya pelan-pelan, maka begitu dia siap semuanya, barulah kita pindah. Atau jangan-jangan nggak perlu pindah, karena yang dipindahkan adalah pusat-pusat bisnis baru. Who knows, kita tidak tahu. Tapi intinya adalah memang karena sudah direncanakan pembangunan kota baru, ya laksanakan saja. Tetapi sekali lagi bukan berarti dipaksakan ya untuk perpindahan di 2024, apalagi Presiden Jokowi sudah mencanangkan Agustusan di 2024 di ibu kota baru. Gaya ugal-ugalan seperti ini mungkin bisa ya untuk breakthrough di proyek-proyek infrastruktur. Tapi jangan lupa ada catatannya kan, infrastruktur banyak yang mangkrak menjadi beban bagi perekonomian, dan ini beban akan ditambah lagi. Ya tentu ya pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ada alasan lain ya kalau kita lihat di media lain misalnya, tetapi saya hanya melihat suara mainstream saja yang mengatakan tidak setuju perpindahan. Saya bahkan sudah mengatakan ini 2019 ketika ada isu tentang perpindahan, saya sudah mengatakan tidak setuju ya. Sampai Haris teman saya bingung dia, loh kok ini ada komisaris BUMN, komisaris utama kok nggak setuju dengan kebijakan atau policy pemerintah. Karena kan kita tidak diangkat untuk mengabdi kepada sekedar pemerintah, tapi mengabdi kepada negara. Negara itu justru yang harus diutamakan adalah rakyatnya ya, bukan penguasanya. Komponen negara itu kan rakyat dan pemerintah. Ya, Fas Aprenio tergesa-gesa seperti pindah kontrakan. Ya, Lisung Karisma juga mengatakan hal demikian ya.
Kemudian Cak Nun juga mengatakan hal yang demikian. Jadi saya tidak tahu apakah kemudian Presiden Jokowi tetap akan memaksakan perpindahan ini untuk menandai monumen bagi dirinya sendiri, legacy bagi dirinya sendiri. Padahal kalau misalnya perubahan katakanlah proses pembangunan ini dilakukan secara pelan-pelan misalnya, maka sesungguhnya kan dia akan tetap diingat sebagai presiden yang menginisiasi perpindahan ibu kota tersebut. Yang jelas pembangunan ibu kota baru dilakukan tentu dengan berwawasan lingkungan, lingkungannya diperhatikan, terbangun katakanlah kota baru. Nanti kota baru tersebut apakah akan dijadikan ibu kota ataukah ibu kota bagi yang lain, ya, seperti di Afrika Selatan, kota pemerintahannya itu di Johannesburg, tapi DPR-nya di Cape Town, kemudian kota yang berdekatan dengan Johannesburg itu untuk Mahkamah Agungnya, apakah akan begitu? Wallahu alam. Kita lihat saja nanti, tapi yang jelas proyek ini pasti menangguk rezeki bagi orang-orang tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Sahabat sekalian, itu saja dan dengarkan pemimpin yang adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan, oh. Dari hari pembalasan, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Umat manusia, wow, tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan, maka jadilah